Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Kak Rus. Kali ini saya akan membagikan tips memilih daging sapi yang segar dan sehat selama wabah PMK. Tentunya teman ini akan sangat membantu kita, terutama agar kita tetap mengonsumsi daging dan bisa memilih daging yang baik, daging sapi yang sehat dan segar. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan tekan tombol like ya teman-teman. Yuk, let's go, kita bahas. Teman-teman, saat ini para peternak sapi tentunya pada menangis karena banyak sekali sapi-sapi mereka, hewan ternak mereka itu terkena penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini sangat berdampak tentunya ya untuk kita yang akan makan daging, itu juga takut. Nah, apa sih PMK itu? Nah, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK itu biasanya terjadi pada hewan ternak ya, terutama sapi. Dan ini di Indonesia itu sudah menyebar ke 19 provinsi. Ada hampir 200.000 ekor ternak itu diperkirakan terjangkit PMK dan mereka mati ya teman-teman. Nah, penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel atau lepuh-lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. Nah, ini kadang untuk yang peternak-peternak sapi itu ada yang sapinya mati kemudian dikubur. Ada juga yang nakalan. Mereka menyembelih sapi itu dan menjualnya ya. Yang ini untuk jagal-jagal itu ya, yang nakalannya, yang untuk mendapatkan untung yang banyak. Tapi di sini kita harus pinter-pinter ya membedakan mana itu daging sapi yang sehat dan mana daging sapi yang tidak bisa dikonsumsi alias karena terkena PMK tadi. Teman-teman, sebenarnya sih kalau menurut Menteri Kesehatan Pangan itu untuk daging sapi yang terkena penyakit sapi yang terkena penyakit kuku dan mulut itu sebenarnya dagingnya sih katanya masih bisa dimakan kecuali beberapa bagian, misalnya seperti yang tadi kan menyerang kuku dan kulit ya jelasnya itu tadi untuk kaki, jeroan, mulut, bibir, dan lidah sapi sebaiknya jangan ya, kita hindari aja, toh itu juga berbahaya juga ya untuk kesehatan tubuh. Kita ambil dagingnya aja. Nah, untuk membedakan daging yang segar itu, mari kita perhatikan daging yang akan kita beli ya. Pertama-tama perhatikan warna daging yang akan dibeli. Ada beberapa indikator lain sebaiknya diperhatikan demi mendapatkan daging sapi yang segar dan sehat. Pertama adalah memperhatikan warna daging yang akan dibeli. Produk yang berkualitas jelas memiliki warna yang merah, segar, dan tidak pucat ya teman-teman. Seperti ini. Di gambar ini terlihat gambar daging yang segar dan tidak pucat ya, warnanya masih merah. Hal ini terlihat jelas bedanya ya jika dibandingkan dengan daging yang sudah membusuk. Kemudian tekstur dan kondisi daging. Nah,
Selain memperhatikan warna, jangan lupa untuk cermat dalam mengamati tekstur dan kondisi daging yang akan dibeli. Daging sapi yang segar dan sehat biasanya memiliki tekstur yang kenyal. Saat ditekan dengan jari, daging akan kembali ke posisi semula. Jika saat ditekan ambles, hal ini menandakan kualitas daging sudah menurun. Misalnya jika disimpan terlalu lama. Selain itu, kondisi daging segar dan sehat memiliki permukaan yang cenderung kering. Jika daging sudah mengeluarkan banyak air, hal tersebut menandakan bahwa daging sudah berada cukup lama di udara bebas dan rentan terpapar bakteri berbahaya. Kemudian, jangan lupa cium aromanya ya teman-teman. Ini tips ketiga ya. Daging bisa dikatakan dalam kondisi segar dan sehat jika memiliki aroma segar khas daging sapi. Itu baunya itu agak harum-harum enak gitu loh teman-teman. Saya itu pernah mencium itu seger baunya. Tapi perubahan aroma bisa menandakan penurunan kualitas juga loh ya teman-teman. Jadi hindari membeli daging sapi yang sudah menimbulkan bau menyengat, tengik atau asam. Karena bisa jadi daging sudah mengalami proses pembusukan. Setelah berhasil memilih daging yang tepat, jangan lupa perhatikan cara pengolahannya di rumah. Rebus daging sesegera mungkin setelah sampai di rumah. Hindari untuk mencucinya terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena bakteri dan virus dalam daging berpotensi menyebar jika terkena air. Jadi cara yang benar adalah segera rebus daging sebelum diolah untuk mencegah terpapar virus dan bakteri yang lebih banyak. Nah, dari apa yang saya ungkapkan tadi, tentunya teman-teman sekarang akan lebih berhati-hati ya memilih daging ya. Jadi jangan takut mengonsumsi daging lagi. Selama bisa memilih kondisi daging yang sehat dan segar, kita tetap bisa menyajikan makanan yang berkualitas untuk keluarga. Selamat mencoba. Bye. Assalamualaikum.